Ya, kembali di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai korban pelecehan yang kembali dilecehkan di rumah aman. Saya mau masuk mengenai bagaimana kita bisa melindungi, karena saya yakin ini bukan korban terakhir, kita masih ada kemungkinan akan melihat korban lainnya sementara mereka membutuhkan rumah aman. Nah, bagaimana secara institusi ini kita bisa benar-benar mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses ini berjalan demi keamanan dari seluruh korban-korban, begitu, Mas Reza. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki ini, Mas Reza, dengan mempelajari apa yang terjadi di Lampung ini? Kalau bicara tentang pembenahan institusi, standar saya pikir bahwa perlu adanya evaluasi monitoring secara berkala. Itu terhadap sistemnya, terhadap individu, personil, petugasnya, maka harus lakukan sertifikasi dan sejenisnya untuk memastikan bahwa mereka memang bisa bekerja dengan kemampuan memberikan layanan ideal terhadap para korban. Yang lebih penting lagi menurut saya, agar perbincangan ini menjadi adil, Mas. Kita itu acap kali berbusa-busa bicara tentang apa yang harus kita lakukan terhadap pelaku. Hukumannya harus seberat apa, itu relevan, itu penting. Tapi ada satu pihak yang tersisihkan dalam obrolan kita. Pihak yang sesungguhnya paling berkepentingan dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan semacam ini. Tak lain tak bukan adalah korban. Yuk kita buka. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ternyata anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak yang diperdagangkan, berhak mendapat perlindungan khusus. Di sisi lain, negara diberikan kewajiban dan tanggung jawab, dua kata itu, kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab itu urut-urutannya? Pemerintah, berarti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Kita pindah ke pemberian ganti rugi. Kalau memang benar ada warna perdagangan anak dalam kasus ini, maka terhadap anak itu di samping diberikan perlindungan khusus, juga harus diberikan sekali lagi restitusi. Pertanyaan saya terutama ke Pak Susanto, KPAI. Dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, dalam kasus-kasus perdagangan anak, apakah perlindungan khusus dan restitusi diberikan tidak terhadap para korban? Jadi fokusnya bukan hanya tentang penegakan hukum dalam konteks menghukum si pelaku, tapi penegakan hukum untuk memastikan negara memberikan hak-haknya korban. Mungkin kita lemparkan langsung ke Pak Susanto. Mungkin ini juga dibicarakan Pak Susanto dalam pertemuan kemarin dengan KSP? Ya, memang itu bagian dari pembahasan ya, tetapi memang secara teknis karena memang waktunya terbatas, tentu kemarin disepakati kita akan bahas lagi terkait dengan tindak lanjut termasuk juga rehabilitasi korbannya seperti apa dan tentu evaluasi sistem layanannya seperti apa. Itu akan dibahas lebih lanjut. Tetapi pertanyaan Mas Reza saya kira cukup mendasar ya, bahwa selama ini memang pada aspek restitusi itu memang masih butuh proses ya. Saya kira memang ini bagian dari catatan kita bersama bahwa restitusi merupakan hak yang memang harus kita upayakan karena bagaimanapun korban adalah harus mendapatkan tidak hanya rehabilitasi tetapi pemastian hak-hak lainnya memang harus benar-benar diberikan dan ini saya kira memang wujud kehadiran negara. Tapi selama ini sudahkah terpenuhi begitu? Kalau kita lihat di kasus-kasus sebelumnya Pak Santo, atau justru inilah yang masih menjadi PR kita yang belum terpenuhi sampai sekarang? Ya, itu PR ya. Pertama memang soal restitusi itu saya kira memang catatan besar dari pekerjaan rumah kita. Yang kedua, halo? Ya, silakan terus Pak Santo. Yang kedua, terkait dengan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pekerjaan rumah yang panjang sebenarnya bagi Indonesia ya, karena rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku anak memang belum setuntas yang sebenarnya kita harapkan. Itulah yang kemudian kerentanan anak berdampak kompleks bagi kehidupan jangka panjangnya seringkali juga menjadi catatan besar kita. Karena bagaimanapun satu memang tantangan di dalam proses rehabilitasi itu soal tenaga, yang kedua soal pembiayaan, yang ketiga soal supporting terhadap layanan itu sebenarnya merupakan hambatan di dalam proses rehabilitasi ini. Maka tentu ini PR saya kira, makanya arahan Presiden pada 9 Januari 2020 kan ada 3 arahan tuh. Optimalkan pencegahan, perbaiki sistem layanan pengaduan, dan ketiga adalah reformasi besar-besaran dalam manajemen kasus.
reformasi besar-besaran dalam manajemen kasus dalam konteks ini diantaranya adalah perbaiki sistem rehabilitasi kita. Itu sebenarnya satu hal yang prinsip yang harus segera mungkin kita perbaiki secara fundamental. Ya, masih PR sebenarnya Mas Reza, dan tidak cukup 3 PR-nya, tambah 1 yang paling mendasar adalah audit terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 dan peraturan pemerintah terkait dengan restitusi. Saya masgul, saya sanksi bahwa 2 peraturan perundang-undangan ini bisa dieksekusi. Saya ragu betul. Nah, teman-teman di KPAI, Pak Susanto, tolong dicek kembali. Undang-undang dan PP tersebut sesungguhnya bisa diimplementasikan atau tidak? Mudah-mudahan bisa. Tapi dengan segala hormat, pada detik ini harus saya katakan saya sanksi. Oke. Undang-undangnya sudah ada, tapi saya tidak ragu bisa diimplementasikan. Oke, saya kembali ke Mas Chandra. Mas Chandra, tadi kita berbicara mengenai korban. Nah, posisi hukum korban ini sendiri dari LBH melihatnya bagaimana? Apakah korban ini akan bisa mendapatkan apa yang benar-benar ia butuhkan atau bahkan lebih dari itu? Sesuatu yang bisa, saya yakin sebagai korban pelecehan, apalagi ini sudah berkali-kali mengalami, tidak ada yang bisa benar-benar memulihkan korban ini dari sisi manapun dan butuh proses yang panjang begitu. Tapi apa hak korban yang akan coba diberikan atau dibela melalui hukum di sini, Mas Chandra? Ya. Mas, ini pertama kita sudah sampaikan juga bahwa di dalam rangkaian peristiwa yang dialami korban, ini ada dugaan juga bahwa ada potensi korban juga menjadi korban di dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang. Ini kemudian kita dorong juga kepada penyidik, karena ini merupakan pintu masuk juga untuk mengungkap bahwa sebenarnya sudah berapa kali dan siapa-siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak. Karena ini juga penting buat melihat bagaimana kemudian merehabilitasi korban dengan semua pihak ya. Dan semua pihak kita juga sudah kemarin semalam kami sudah juga didatangi dengan dari pihak LPSK kita juga untuk membahas soal potensi gimana adanya restitutif maupun nanti dari apa yang kemudian didapat, yang bisa dipulihkan, upaya rehabilitasi apa yang bisa diberikan baik orang pelaku melalui tadi disebut dengan Mas Reza juga melalui restitutif ataupun melewat institusi negara, karena dalam hal ini negara juga harus bertanggung jawab gitu loh. Karena nah itu poin pentingnya. Jadi kalau tadi Mas Reza sampaikan ada pesimisme soal gimana soal restitusi ini bisa nggak di dalam ini ya. Memang secara norma itu sudah ada soal ininya, dan jadi di dalam teknis penegakan hukumnya kan tinggal nanti dia dihitung berapa kerugian korban dan itu akan dimasukkan di dalam berkas perkara dan ditindaklanjuti oleh penuntut umum dalam proses persidangan. Tapi sampai sejauh ini juga optimalisasinya atau sebenarnya soal restitusi itu berapa banyak sih kasus sudah berhasil didapat dihasilkan dari restitusi. Makanya soal ini kemudian kalau ini hanya digantungkan terhadap pelaku, tentu melalui usaha restitusi juga nggak kalau berbicara masalah rehabilitasi juga nggak menjawab soal korban. Dan untuk korban sendiri ini berarti ada 2 kasus ya, Mas Chandra, yang akan dijalani oleh korban. Ini kan kita bicara mengenai kasus yang dialami oleh korban pada saat seharusnya dia dilindungi oleh P2TP2A. Tapi kan alasan dia meminta perlindungan dan berada di P2TP2A juga karena ada kasus pelecehan sebelumnya, begitu Mas Chandra. Berarti ini kasus ini akan berjalan bersama begitu? Ya, kalau itu kita serahkan kepada penyidik. Kemudian teknik penyidikannya mau seperti apa? Itu kan teknik penyidikan bisa saja. Apakah ada dalam perkembangannya kita terdapat unsur, misalnya tadi saya sampaikan soal dugaan tindak pidana orang. Kalau memang ini teknik penyidikannya mau memang di dalam satu berkas perkara atau mau di split sama penyidik, dimulai dari penyidik, itu bisa saja. Tapi kalau kita melihat ininya untuk kami sebagai pendamping hukum korban ya, biar korban tidak diperiksa berkali-kali gitu. Angka baiknya ini dibuat di dalam satu perkara saja. Jadi dia dilapis saja perkaranya, karena ada dugaan tindak pidana orang, dilapis yang kemudian itu akan menjadi dasar pertimbangan, kemudian nanti dia bisa
lakukan penuntutan dengan hukuman yang setimpal. Nah, terkait dengan kelembagaannya, sikap LBH, apakah benar akan meminta untuk dibekukan dulu P2TP2A ini? Oh enggak, kalau soal kelembagaan, kalau kita minta dibekukan atau itu, ya kami sadar itu bukan kewenangan, tapi itu statement itu sendiri keluar dari kepala dinas. Kepala dinas PPA provinsi di Polda itu ada, dia sampaikan bagaimana kalau itu dibekukan saja, ya kita saya bilang silakan saja kalau memang, dan yang paling poin pentingnya adalah itu harus dievaluasi secara kelembagaan. Ini ada persoalan serius di wilayah P2TP2A di Kabupaten Lampung Timur. Soal punishment yang dijatuhkan oleh dinas melalui administrasi pembukuan ataupun apa, itu urusan institusional. Tapi soal penegakan hukum ini yang harus dipastikan dia berjalan dan korban mendapatkan keadilan, bukan hanya keadilan formal tapi keadilan substansial buat korban. Baik, Mas Reza, tadi kita sudah mendengar bagaimana perkembangannya dari Mas Chandra. Mungkin dari Anda sendiri ingin memfokuskan ke apa ini? Kasus ini harus dibawa bagaimana agar kita bisa melakukan perbaikan juga? Sekali lagi, Mas, ini persoalannya bisa jadi jauh lebih mendasar daripada sekedar bicara pembenahan sistem dalam pengertian pembenahan penanganan korban, kemudian lingkup dinas atau institusi tertentu saja tidak cukup. Secara mendasar saya harus katakan ini harus dilakukan pengecekan ulang terhadap piranti hukumnya itu sendiri, yaitu produk perundang-undangannya. Sejak sekian tahun silam, sejak tahun 2016 ketika pemerintah dan DPR membahas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 terkait dengan misalnya kebiri dan seterusnya. Jangankan bicara implementasi, definisi atau perumusan kebiri dalam undang-undang itu pun silang sengketa antara satu pasal dengan pasal yang lain. Siapa yang harus kemudian menekan tombol agar kemudian dilakukan pengecekan ulang, mereview produk perundang-undangan itu? Menurut saya adalah teman-teman KPAI, Pak Susanto dan para komisioner lainnya, yang kemudian harus mengajak semua pihak, tidak menunggu panggilan KSP, ayo kita buka produk perundang-undangannya. 2, Undang-Undang 17 2016 dan peraturan pemerintah tentang restitusinya. Kemudian hidangkan kepada publik berapa banyak kasus kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, berapa banyak kasus perdagangan anak di Indonesia yang sudah betul-betul dikenakan atau ditangani dengan kedua produk perundang-undangan itu. Anda yakin angkanya kecil? Saya ragu, Mas. Angkanya sangat kecil. Bahkan mungkin tidak ada. Sampai hari ini tidak ada pelaku yang dikebiri. Sampai hari ini tidak ada korban yang dapat restitusi. Mungkin saya keliru. Buka datanya. Kita cek sama-sama. Kalau ternyata 0 di sana dan 0 di sini, maka dengan segala hormat. Ini bukan hanya persoalan terkait kasus ini saja, bukan hanya kedinasan saja, tapi ternyata pada aspek yang paling fundamental harus turun mesin itu produk perundang-undangan. Berarti undang-undangnya sendiri tidak dijalankan begitu ya? Saya khawatir sulit sekali atau bahkan mungkin tidak mungkin. Pak Susanto, mungkin tanggapan Anda atas hal ini? Ya, memang kami secara kelembagaan kan memiliki mandat ya untuk melakukan review, telaah dan juga memberikan masukan ya, termasuk juga memberikan usulan perbaikan sistem kebijakan perlindungan anak. Kami tentu tidak hanya dalam konteks undang-undang perlindungan anak ya, tetapi undang-undang yang lain terkait dengan anak ya, baik langsung maupun tidak langsung, memang terus kita lakukan review ya. Apakah itu review secara reguler maupun review secara kolaboratif bersama lintas kementerian dan lembaga. Kami juga banyak catatan di Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan hanya dalam konteks perlindungan anak dari kejahatan seksual ya, tetapi juga banyak hal ya terkait dengan pengasuhan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan perlindungan dari radikalisme dan sebagainya. Itu bagian review kita. Tetapi tentu ini kan terus berproses dan mudah-mudahan ini juga menjadi catatan persiapan kita saat ke depan katakanlah direncanakan misalnya untuk revisi terhadap undang-undang perlindungan anak. Mudah-mudahan ini tentu bukan hanya jadi komitmen institusional, tetapi juga menjadi komitmen negara. Karena kan domain terkait dengan revisi undang-undang itu kan domain pemerintah dan DPR. Ya, dan para korban berharap ini bisa benar-benar terwujud juga untuk bisa melindungi mereka. Pak Susanto, Ketua KPAI, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Mas Chandra Mulyawan dari Direktur LBH Bandar Lampung juga terima kasih sudah bergabung. Mas Reza Indragiri juga terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga ada pembenahan demi para korban yang banyak juga diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Kita akan kembali lagi.